Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat RKK Diskominfo Kabupaten Ketapang. Pagi hari ini kami berada di halaman depan kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang dalam rangka menyiarkan kegiatan atau puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Hari ini Kamis 4 Agustus 2022 dan saat ini bisa kita saksikan bersama tamu undangan yang sudah hadir di halaman depan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Hari Anak Nasional itu sebetulnya diperingati setiap tanggal 23 Juli. Tapi itu harus diperingati di pusat. Jadi kita di daerah itu menunggu pusat dulu. Untuk pelaksanaannya hari ini dilaksanakan pada tanggal 4 ini adalah pada awalnya menunggu kesediaan Bapak Bupati. Karena apa? Karena untuk perayaan Hari Anak Nasional ini ada poinnya, Mbak. Poinnya adalah menuju Kabupaten Raya Anak. Makanya dilaksanakan pada hari ini. Undangan yang hadir siapa saja, Ibu? Undangan yang hadir adalah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ya hari ini diwakili oleh Pak Wakil, Forkompin, kepada Kepala OPD, organisasi masyarakat, LSM, juga dihadiri oleh dari sekolah-sekolah yang sudah diadakan lomba, Mbak. Jadi dalam kegiatan ini untuk menyambut Hari Anak Nasional ada 9 macam kegiatan yang dilaksanakan. Kalau rincinya karena Mbak tadi tidak secara ngasih tahu dulu, jadi saya kurang hafal. Antara lain adalah lomba mewarnai anak SD. Yang sudah dilaksanakan di City Mall kemarin, Ibu? Iya. Selama 3 hari berturut-turut, Ibu iya. Ya. Lanjut, jadi Ibu. Hari ini akan ditampilkan juga nanti kepada para pemenangnya. Nanti kita boleh saksikan nanti pemenangnya. Baik, Bu, ini ada kulintang ini. Dari mana ini, Bu? Ini kulintang dari anak-anak kita dari SMP 1 Agustinus. Lanjut, berapa pemain kulintangnya, Ibu? Pemainnya yang mainkan musik adalah 5. Jadi nanti ada juga akan nyanyi. Jadi vokalnya juga ada, nanti ada sebanyak 13 anak. Iya. Nanti ada penyerahan hadiah juga, Ibu, untuk pemenang lomba. Halo teman-teman, boleh berdiri ya. Baik, Ibu Intarti, terima kasih untuk sementara. Sama-sama. Iya, sukses selalu, Ibu. Ayah, selamat datang kami ucapkan. Ayah, selamat datang. Ayah, selamat datang kami ucapkan. Pemirsa Radio Kabupaten Ketapang, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Ketapang tahun 2022 dengan tema Anak Terlindungi dan Indonesia Maju. Seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu kepala bidang di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang tadi, bahwasannya Hari Anak Nasional jatuh pada tanggal 23 Juli pada setiap tahunnya diperingati, dan menunggu peringatan atau instruksi dari pusat, maka Kabupaten Ketapang memperingatinya pada hari ini tanggal 4 Agustus 2022. Kita Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh anak-anak yang kami cintai, karena segala sesuatu sudah siap, maka rangkaian acara kita pada pagi hari ini siap, kita mulai. Berlayar kapal ke Pulau Juante, angin berhembus selatan ke utara. Salam santun mulanya kata, kami sembah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
laporan dari penanggung jawab acara yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Kepada Ibu Albertin Tri Kurniasih, SSI APT, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Farhan SEMSI. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Bapak Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, beserta Kepala OPD atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ketua dan anggota KPPAD Kabupaten Ketapang, serta seluruh pendamping dan murid dari berbagai sekolah yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dilimpahkan berkat dan rahmat-Nya, walaupun pada pagi hari ini cuacanya kurang mendukung, tetapi kegiatan ini masih bisa kita laksanakan. Dan puji Tuhan masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di sini untuk mengikuti acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022. Kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan pedoman Hari Anak Nasional tahun 2022. Dan berdasarkan pedoman memang pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional ini dilaksanakan di ruang terbuka. Sehingga kegiatan pada pagi hari ini kita pilih untuk kami laksanakan di lapangan kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sedangkan untuk puncak perayaan peringatan Hari Anak Nasional pusat itu dilaksanakan di Kebun Raya Bogor. Jadi kami mohon maaf Pak bila kondisinya kurang nyaman. Tujuan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional secara umum adalah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Sedangkan tujuan khususnya adalah yang pertama memberikan pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dan oleh karena itu, anak harus memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan, serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendorong pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dan media massa menjadi leading sektor untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Yang ketiga, mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak atau IDOLA pada tahun 2030. Yang keempat, meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan positif. Yang kelima, menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Yang keenam, mencegah dan menurunkan angka pekerja anak atau anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Yang ketujuh, memastikan anak tetap mendapatkan hak belajar, bermain dan bergembira pasca pandemi COVID-19 sehingga tidak terjadi perkawinan dini atau perkawinan pada usia anak. Sumber anggaran kegiatan Hari Anak Nasional ini berasal dari APBD Kabupaten Ketapang pada subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak dan kewenangan kabupaten kota.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional, kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersama Forum Anak Daerah melaksanakan perlombaan yang dilakukan di Atrium City Mall, dan perlombaan ini terdiri 8 jenis lomba. Yang pertama adalah lomba mewarnai tingkat SD, yang kedua lomba mewarnai tingkat TK, yang ketiga lomba spelling bee tingkat SD atau sederajat, yang keempat lomba benar salah tingkat SMP, yang kelima lomba cerita daerah tingkat SMP atau sederajat, yang keenam lomba menyanyi jingle 2P, pelopor dan pelapor, forum anak tingkat SMP atau sederajat, yang ketujuh lomba menggambar poster tingkat SMA atau sederajat, dan kedelapan lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMA atau sederajat. Nah, untuk perlombaan ini diikuti oleh sebanyak 159 peserta yang terdiri dari tingkat SD sampai dari tingkat TK dan sampai tingkat SMA. Pelaksanaan perlombaan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai 22 Juli. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku panitia akan menyerahkan piala. Jadi kemarin hanya diberikan piagam penghargaan sebagai keterlibatan mereka dalam mengikuti perlombaan. Tetapi hari ini pada saat puncak kegiatan akan dibagikan piala. Demikianlah laporan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Ketapang tahun 2022. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Dan kami juga memohon maaf bila kegiatan pada hari ini kurang nyaman karena memang kondisi cuaca yang kurang mendukung, tapi mudah-mudahan semakin membaik dan kita nanti bisa menikmati anak-anak yang akan mengisi acara baik dari pemenang lomba maupun atraksi dari sekolah-sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Surga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat teman-teman dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir di tengah kita Bapak Wakapolres Ketapang, hadir juga di tengah kita Bapak Kasdim Ketapang, yang saya hormati Bapak Ibu ya, hadir juga yang mewakili Bapak Kejari Ketapang, yang saya hormati Bapak Lapas Ketapang. Jadi adik-adik, anak-anakku yang tercinta, apa yang saya sebutkan ini dalam forum koordinasi pimpinan daerah maupun siapa yang saya sebutkan ini untuk dihafal gitu ya, untuk dihafal. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya, BKPSDM ya, Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Bapak yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Bapak Kepala Dinas Capil, catatan kependudukan dan catatan sipil, Bapak Kepala Dinas Nakertran, Bapak Kepala Badan Kesbangpol ya. Lalu Ibu dari Gabungan Organisasi Wanita, Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Kepala Dinas
Dukcapil ya, tadi mohon maaf Pak Mansen, Bapak Pemberdayaan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dan ada Bapak Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ada Kepala Bapeda atau yang mewakili, terus ada Kepala Dinas PU, Kepala Dinas, Kepala Badan Pengelola Badan Pendapatan Daerah, dan beberapa Kepala Dinas. Ya. Kenapa ini harus saya sampaikan? Hari ini kami memerlukan generasi muda untuk supaya seperti kami ini. Jadi anak-anakku yang tercinta, apa yang saya sampaikan itu tidak menutup kemungkinan pada masanya nanti anak-anakku yang tercinta ini berdiri di sini sebagai wakil bupati dan bahkan jadi bupati. Lalu hadir di sini ataupun berdiri di sini juga sebagai kepala kepolisian, sebagai dandim, sebagai kejari, kalapas dan sebagainya. Nah, khususnya kalapas ini pasti yang menarik perlu saya informasikan, kalau dikeluarkan data seberapa banyak anak-anak kita yang dibina di lembaga pemasyarakatan itu. Jumlahnya sudah cukup lumayan. Dan kasus-kasusnya itu tidak ada lain. Kasus narkoba dan sebagainya. Jadi anak-anakku yang tercinta, kenapa saya harus sebutkan satu persatu, itulah tujuannya. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Ketapang, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, tadi sudah saya sebutkan, para guru, anak-anakku yang tercinta, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita bisa hadir di sini dengan gembira, dengan senang, dengan ikhlas untuk kita bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional di Kabupaten Ketapang. Kendati pun cuaca pada pagi hari ini hujan, tetapi kita harus bersyukur, kita harus nikmati, dan ini kita pastikan menjadi sebuah berkah bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. Hadirin sekalian yang saya hormati, Hari Anak Nasional kita peringati tidak hanya sekedar untuk kemeriahan dan kebahagiaan sesaat saja. Jadi tadi Bu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa di tingkat nasional peringatan Hari Anaknya itu ada di Kebun Raya Bogor ya. Nah, kalau di Ketapang anak-anak maunya ke depan itu perayaannya di mana? Ya, bagus. Karena kalau saya mendengar jawabannya itu tetap perayaannya ada di Ketapang, nah itu bagus, berarti cinta dengan Ketapang. Tapi kalau jawabannya tadi itu mau juga di Kebun Raya Bogor, nah itu tidak cinta dengan Ketapang ya. Mudah-mudahan ke depan diatur saja Bu Kadis. Silakan dibawa apakah di hutan kota, apakah di taman kota dan sebagainya. Biarkan anak-anak berekspresi di ruang terbuka. Dan ke depan juga anak-anak yang lomba pidato itu jangan di City Mall. Mudah-mudahan Gedung Pancasila ke depan makin bagus. Mudah-mudahan
panggung pentas seni budaya di samping pendopo itu bagus ke depan. Sehingga anak-anak yang bertanding atau berlomba pidato itu harus di tempat yang terbuka, dihadiri oleh orang banyak, sehingga anggap saja besok berpidato sebagai seorang bupati atau wakil bupati. Seperti itu ya. Atau seorang kepala dinas, atau seorang kapolres, seorang dandim, seorang kajari, seperti itu. Tapi kalau di City Mall, itu ngajarkan anak-anak kita belanja nanti produktif, karena dia lihat keadaan City Mall yang berbagai macam barang-barang yang tertarik gitu ya. Nah, itu. Hadirin sekalian yang saya hormat, akan tetapi merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa dalam menjamin pemenuhan hak anak. Jadi anak kita ini harus dilindungi dan harus kita penuhi haknya. Hal ini sebagaimana telah disepakati dunia dan disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hadirin sekalian yang saya hormati, hak berpendapat, menerima dan mencari informasi sesuai tumbuh kembangnya didasari dengan nilai kesusilaan dan kepatutan anak juga berhak untuk bermain, bergaul, memanfaatkan waktu luang dan beristirahat. Jadi anak-anak kita ini juga harus diberikan kesempatan untuk bermain, untuk bersosialisasi, tapi juga harus diperhatikan untuk bisa beristirahat. Nah, kan kita dapat lihat di beberapa tempat bahwa anak-anak kita ini barangkali banyak yang tidak beristirahat. Pulang sekolah atau di sekolah membantu orang tua sambil jualan, setelah itu pulang masih membantu orang tua. Nah, ini yang harus kita atasi supaya anak-anak kita ini bisa cukup waktu untuk beristirahat. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, maka pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelindungan pada anak terhadap diskriminasi, eksploitasi ekonomi, seksual, dan kekerasan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, bapak-bapak kepala dinas ini semuanya juga diantaranya itu ada yang membidangi untuk memperhatikan anak-anak, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang layak bagi anak dan meningkatkan potensi yang mereka miliki. Nah, ini sekali lagi saya titip dengan Kepala Bapeda. Dari tempo dulu ketika saya menjadi sekretaris daerah, ketika saya mengikuti kegiatan seperti hari ini, saya selalu meminta anak-anak ini, forum anak, itu diundang pada saat musrenbang. Baik itu di tingkat desa, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Sehingga apa yang diinginkan oleh anak-anak inilah yang kita petakan, yang kita akomodir. Seperti pada waktu itu, pernyataan anak-anak ini minta dibuatkan tempat bermain di taman kota. Nah, pertanyaannya hari ini apakah kita sudah menyediakan? Nah, jadi kalau jawaban di kanan ini belum menyediakan, titipan saya hari ini ke depan secara perlahan-lahan bertahap untuk dipetakan dan diakomodir. Ya, Kepala Bapeda diundang. Musrenbang kemarin diundang atau tidak? Nah, ini omongan Wakil Bupati ini didengar ya. Nah, itu ya. Dari hari itu saya sampaikan, malu gak saya, sebenarnya saya keberatan ini.
untuk hadir di sini kalau banyak yang kurang mewakili Pak Bupati. Karena saya pengalaman waktu Sekda itu sering saya sampaikan. Ya, jadi tolong nanti taman kota dan di beberapa tempat ruang terbuka hijau itu disediakan. Kan hari ini juga kita sudah lanjutkan pembangunan trotoar ya anak-anak. Itu juga adalah salah satu fasilitas untuk anak-anak bisa bermain, berkreativitas. Silakan, di situ ada ekonomi kreatif, silakan. Nanti akan dilanjutkan sampai di depan taman kota. Terus juga kita akan bangun di samping pagar Al-Ilas ya. Masjid Agung Al-Ilas sampai di depan pendopo. Nah, itu nanti silakan untuk berkreasi, berkreatif, untuk mengembangkan katakanlah keahlian-keahliannya di ruang terbuka. Hadirin sekalian yang saya hormati, anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh materi. Di samping itu, anak juga membutuhkan ketegasan, disiplin untuk membentuk kepribadian, bukan kekerasan yang akan menimbulkan trauma. Jadi ibu bapak hadirin sekalian, barangkali kalau kita nonton TV, pemberitaan di koran dan sebagainya itu, kita selalu menemukan berita bahwa anak-anak ini disiksa dan bahkan sampai meninggal oleh orang tuanya, oleh pamannya, dan bahkan dilakukan perbuatan yang tercela oleh orang tuanya, oleh pamannya dan sebagainya itu. Nah, dengan demikian situasi itu, situasi yang ada di negara kita, situasi itu ada juga di daerah kita. Oleh sebab itu kita semua memiliki tanggung jawab bersama. Mungkin perlu ada gerakan-gerakan kita mensosialisasikan untuk memberikan pemahaman bahwa kita harus mengasihi anak-anak kita. Kita harus lindungi anak-anak kita. Kita harus memberikan hak kepada anak-anak kita. Nah, ini butuh strategi-strategi ke depan untuk kita bersama. Jadi tidak hanya bagaimana kita membangun secara fisik, tetapi kita harus membangun secara mental, spiritual juga di wilayah Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk diketahui bahwa hasil penilaian evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak tahun 2022 Kabupaten Ketapang mencapai nilai 383,05 dan hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 186,97. Jadi luar biasa peningkatannya. 2 kali lipat dari 186,97 menjadi 383,05. Namun hasil yang diperoleh tahun ini belum menjadikan Kabupaten Ketapang sebagai kabupaten layak anak, karena nilai yang dibutuhkan untuk mencapai predikat pratama harus mencapai nilai 500. Nah, inilah yang nanti saya titip dengan Bapeda bersama-sama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Kepala Dinas Sosial serta semua unsur komponen untuk merumuskan standar-standarnya itu. Dan inilah yang harus kita capai ke depan supaya kita bisa mendapat nilai 500. Nah, menjadikan Kabupaten Ketapang sebagai kabupaten layak anak tidak akan mampu dicapai hanya dengan satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, akan tetapi perlu kerjasama dan dukungan dari semua unsur, baik pemerintah maupun dunia usaha, lembaga masyarakat dan pihak terkait lainnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam memenuhi indikator kebutuhan layak anak untuk mewujudkan Ketapang menjadi kabupaten layak anak di masa yang akan datang. Nah, jadi sekali lagi indikator itu dirumuskan dan secara bertahap untuk dicapai. Nah, jadi mudah-mudahan 2023 pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, indikator Kabupaten Ketapang layak anak itu seperti apa. Nah, inilah yang harus diwujudkan.
Barangkali tidak mampu 5 tahun, 10 tahun. Tapi progresnya ada. Progresnya ada. Karena ini dipastikan secara nasional menjadi sebuah program secara berkesinambungan. Tidak mungkin berhenti program ini ketika presiden kita berganti. Tidak mungkin program ini ketika bupati kita berganti. Dia pasti secara berkesinambungan, secara pencatatan blueprint dari perencanaan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia itu tetap secara berkelanjutan. Nah, untuk itu silakan untuk dirancang dalam rangka kita mencapai dan menciptakan progres Kabupaten Ketapang layak anak di masa yang akan datang. Besar harapan saya kepada organisasi perangkat daerah yang belum memenuhi indikator Kabupaten layak anak yang tercantum sebagai tugas dan fungsinya segera melakukan langkah-langkah percepatan agar target indikator Kabupaten layak anak dapat terpenuhi dan Kabupaten Ketapang sebagai Kabupaten layak anak dapat terwujud pada tahun 2023 dan bahkan ini lebih cepat lagi nih. Nah, 2023 besok harus sudah terwujud angkanya 500. Nah, untuk itu perlu ada rapat-rapat khusus dalam rangka kita mewujudkan Kabupaten Ketapang layak anak. Kepada anak-anakku yang tercinta, bergembiralah, nikmatilah masa bermain kalian, bergaul seluas-luasnya, namun tetap terapkan kebiasaan baik yang akan membentuk kepribadian positif kalian di masa yang akan datang. Jadi kalian boleh bergaul seluas-luasnya ya, tetapi jaga etika, jaga kehormatan, dan jaga diri secara baik-baik. Jadi jangan sampai sebuah pergaulan yang luas tadi itu justru menimbulkan hal-hal yang negatif. Jadi sekali lagi kepada anak-anakku yang tercinta, bergembiralah kalian, nikmatilah masa bermain kalian, bergaul seluas-luasnya, namun tetap terapkan kebiasaan baik yang akan membentuk kepribadian positif kalian di masa yang akan datang. Ya, jadi kalian ini adalah harapan kami, harapan bangsa. Kalian juga barangkali ketika hari ini seperti kami punya harapan kepada anak-anak di bawah kalian itu seperti kalian juga. Jadi secara berkelanjutan pola pemikiran kita itu seperti pada pagi hari inilah. Jadi kami orang-orang tua pasti mengajak anak-anak ini dan memastikan bahwa anak-anak ini adalah generasi penerus kami. Dan kalian ketika seperti kami mengharapkan anak-anak di bawah kalian itu adalah generasi penerus kalian. Jadi begitulah seterusnya di dalam kehidupan itu. Kepada anak-anak, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Ketapang tahun 2022 saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon kepada pemerintah Kabupaten Ketapang untuk melibatkan forum anak dalam musrenbang. 2. Melalui pemerintah diharapkan partisipasi anak dapat terwujud secara optimal dan maksimal. 3. Kami mengharapkan pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan tentang informasi layak anak yang ada di Kabupaten Ketapang. 4. Kami memohon kepada pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyediakan ruang pengembangan minat dan bakat untuk anak berkebutuhan khusus. 5. Mendukung penuh pemerintah untuk merealisasikan penyelarasan peraturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia pernikahan. 6. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mengadakan sosialisasi mengenai program parenting para calon pengantin yang kelak akan menjadi orang tua. 7. Kami memohon kepada pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mengoptimalkan fasilitas pada pusat pelayanan kesehatan ramah anak. 8. Harapan kami terhadap pemerintah Kabupaten Ketapang
untuk menekan angka stunting pada anak dengan cara mengadakan sosialisasi pencegahan anemia pada remaja, mencegah pernikahan dini, dan mengadakan sosialisasi pada ibu hamil. Kami mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. 10. Kami memohon kepada pemerintah untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan khususnya di daerah terpencil. Kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mencegah dan menekan angka kekerasan anak baik secara fisik, verbal, psikis, dan lain-lain. 12. Kami berharap pada pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mendukung secara maksimal agar menjadikan Ketapang menjadi Kabupaten Layak Anak 2023. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyaksikan penyerahan suara anak Kabupaten Ketapang yang langsung diserahkan oleh Presiden Anak Kabupaten Ketapang. Baik, silakan langsung mengambil posisi untuk mengabadikan momen spesial pada pagi hari ini. Saya mau jadi psikolog, soalnya mau kerja di dinas sosial juga. Oh, psikolog. Bu, saya titip nih Bu ya. Asal dah tamat, langsung datang ya ke sini. Cari kursi, cari meja langsung, ya kan? Sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 3 Ketapang. SMA Negeri 3. Ini 13. Mana SMA 2 nih? Dah, makasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk memandu jalannya acara puncak dalam rangkaian Hari Anak Nasional di Kabupaten Ketapang tahun 2022 pada pagi hari ini akan kita sambut, inilah Indra dan Lintan. Terima kasih kepada Bang Suhen, Mas, sudah mempercayakan agenda selanjutnya kepada kami. Wah, hebat banget ya Bang Reja. Walaupun cuacanya kurang mendukung, adik-adik dan teman-teman kita semangat banget loh. Wih, kita harus tetap semangat dong, Kak. Teman-teman, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Wih, semuanya pasti masih semangat, bro. Oke, langsung saja kita lanjutkan penyerahan piala dan hadiah kepada para pemenang. Lomba Pidato Bahasa Inggris tingkat SMA sederajat. Juara 1, Kanaya Arbita Supriyandi dari MAN 1 Ketapang. Juara 2, Caroline Alina Pasti dari SMA Panguduluhur Santo Yohanes Ketapang. Juara 3, Deswita Mutia Putri dari SMA Negeri 1 Ketapang. Juara Harapan 1, Yunita Iftiani dari MAN 2 Ketapang. Juara Harapan 2, Fedrik dari SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang. Baik, untuk menyerahkan hadiah kami mohon berkenan Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kesra Seda Kabupaten Ketapang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristabel Natasha dari SMA Panguduluhur Santo Yohanes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makna dari poster yang telah saya bikin. Di sini saya menggambarkan sekumpulan anak SD yang sedang
membaca buku mengenai pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Di sini memiliki makna bahwa mereka sedang melihat-lihat dan mencari tentang masa depan dan impian-impian mereka. Di sini saya menggambarkan guru sebagai orang dewasa yang membimbing dan memberikan dukungan kepada mereka. Untuk background saya menggunakan warna yang cerah karena menurut saya warna yang cerah identik dengan keceriaan. Jadi inti dari poster yang saya buat bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan kebebasan dalam memilih cita-cita dan impian mereka. Sebab pemimpin yang hebat lahir dari impian seorang anak. Ayo dukung hak dan kebebasan anak dalam meraih cita-citanya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya, nama saya Anastasia Lufiana Muiz, saya dari SMA PL Santo Yohanes. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2022, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak-anak beserta dengan hak-haknya, agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, dan mereka dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Untuk itu, mari kita menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa saya menggambar ini dan apa saja alasannya. Pertama, saya sudah menggambar empat jenis kekerasan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Pertama, ada bullying atau perundungan. Kedua, ada pelecehan seksual. Ketiga, ada perceraian. Dan yang terakhir, ada kekerasan secara fisik. Kenapa saya menggambar tangan-tangan ini dengan warna putih? Karena kekerasan terhadap anak bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang latar belakang. Kenapa di bagian bullying saya menggambar banyak mata? Karena anak-anak yang mengalami bullying selalu merasa dirinya selalu diperhatikan orang sekitar. Kenapa saya menggambar tali-tali ini mengikat seorang anak? Karena anak-anak korban pelecehan selalu merasa dirinya terikat oleh ancaman yang dilakukan oleh pelaku pelecehan. Sekian deskripsi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azza Rizkyani dari SMA Negeri 3 Ketapang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan yang ada dalam poster saya. Di sini dapat dilihat bahwa ada orang tua dan anak yang sedang disuruh orang tuanya untuk menjadi dokter. Padahal sang anak ingin menjadi seorang bakery. Jadi kenapa saya gambar seperti ini? Dapat dibilang ya, itu kayak tertimbun dinding lah. Jadi itu impian yang tertimbun dinding. Di sini juga ada tulisan Dreams are children right, not parents' ambition. Yang artinya cita-cita adalah hak anak, bukan ambisi orang tua. Dan terkadang orang tua berpikir bahwa pilihan yang mereka pilih adalah pilihan yang terbaik untuk anaknya. Padahal anaknya juga berhak memilih jalan untuk masa depannya. Jadi di sini tuh orang tua berfungsinya untuk bertanggung jawab dalam membimbing anak-anak untuk memilih jalan mana yang benar, bukan untuk memaksakan pilihan mereka. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Liadianti dari SMA Negeri 1 Ketapang. Kali ini saya akan menjelaskan isi pesan yang ada di poster saya. Pertama, ada banyak anak yang memiliki keberagaman, mulai dari suku, agama, dan ciri fisik. Mereka tetap berteman walaupun ciri fisiknya berbeda-beda. Selanjutnya ada gambar burung merpati, artinya kebebasan. Anak-anak memiliki kebebasan untuk meraih mimpi mereka. Selanjutnya yang terakhir ada gambar lautan.
Anak-anak bebas memilih cita-cita mereka sedalam dan seluas lautan. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Fajar Putri Halisyah dari SMA Negeri 1 Ketapang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan makna dari poster yang telah saya buat. Jadi, poster ini saya buat untuk memperingati Hari Anak Nasional. Pada poster ini, saya menggambar 4 orang anak yang mengenakan pakaian dari profesi yang mereka impikan. Seperti impian untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang musisi, menjadi seorang guru, atau bahkan menjadi seorang TNI. Dari sinilah saya ingin menyampaikan salah satu hak dari seorang anak, yaitu hak untuk bermimpi, kebebasan untuk memiliki impian. Selain itu, selain untuk menggambarkan impian, pakaian yang mereka kenakan ini juga bisa untuk menggambarkan bahwa mereka anak-anaklah yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya. Sehingga peran anak-anak sebagai generasi penerusnya sangatlah penting. Maka dari itu, penting untuk kita memperhatikan, menjaga, dan memenuhi segala hak-hak anak di Indonesia agar masa depan Indonesia lebih cerah dan terjamin. Sesuai dengan slogan yang telah saya tuliskan dalam poster saya, yaitu Anak Bangsa Masa Depan Negeri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How I will start this speech is by saying something that many children will agree with me. Something that is usually emphasized, especially to be done by children and teenagers. Can you guess what is it? Yes, it's a study. This is the part that child will be agree on me. That studying is boring. Studying is a tedious activity. Most parents here will form it to tell their children to open book while saying, you can say that study is a child obligation. Open a book. No. Well, sometimes the word of most parents will say make me think, is studying really an obligation of a child? Hi, my name is Kana Arbita Supriyadi and I'm come from Man 1 Ketapang. How are you, ladies and gentlemen? Hi! I hope you can feel amazing as the way as I am right now, because if I'm being honest, I'm a little bit nervous. But today, I'm standing here not to tell you about my feelings, but instead, I will tell you about the dynamic of society and parental relationship to children's right and obligation. Of course, before that, I like to thank as much as possible to Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, which has organized this competition in celebrating Children's Day. Respect the Vice Regent and everyone here today. Okay, we can go back to the previous topics.